Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqhi karya Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan. Di hari ini kita masuk di pembahasan Qaul As-Sahabi. Kita sudah baca kemarin sedikit dan hari ini kita lanjut di pembahasan poin yang belum sebutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma qala syarih Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa qaulus sahabi in sabata lahu ahkamur raf'i ka qawlihi umirna aw nahayna umirna aw nuhina aw minas sunnati kata fahuwa marfu'un hukman wa huwa hujjatun kama huwa muqarrarun fi ilmil hadisi wa illam yasbut lahu hukmur raf'i faqad ajma'al ulama'u ala anna qawla sahabi fi masailil ijtihadi laisa bihujjatin ala sahabi akhar lianna sahabata radhiyallahu anhum ikhtilafu fi Fil madi. lianna sahabata radhiyallahu anhum ikhtalafu fi kasirin minal masaili walau kana qawlu ahadihim hujjatan ala ghairihi lamma ta'ti minhum hadzal khilafah kama ajma'u ala al-akhdhi bi qawli sahabi fima la majala li ra'yi awil ijtihadi fihi li'annahu min qabili al-khabari at-tawqifi an sahabi ar-risalati sallallahu alaihi wasallam kama annahu la khilafa fima ajma'a alaihi as-sahabatu sirahatan aw kana mimma la ya'rifu lahu mukhalifun kama fi turisil jidati as-sudusi. Ulang. Kama fi surusi kama fi turisi Tahu. Kan warrota yuwarrithu tauris. Fa'ala yufa'ilu taf'il. kama fi taurisil jidati as-sudusi. Tauris. Jaddu. Kan kakek nenek, jaddah. Zamannya jaddad, tasdid dalnya. Kama fi taurisil jaddati as-sudusi wa minal as-sudusa. Maf'ulun bih kan taurid masdar. Taurid masdar. Beramal amalan fi'il. Kama fi taurisi al-jiddati bukan jaddah. Kama fi taurisil al-jaddati as-sudusa wa minal ulama'i man istasna as-sahabi al-ma'rufa bil akhdhi 'anil isra'iliyati wa innamal khilafu fi qawli sahabi al-'ari an kulli ma sabaqa fa fihi qaulani. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahimahullah hafizahullah wa qaulus sahabi in sabata lahu hukmu raf'a. Ucapan sahabat kalau ada padanya hukum rofa. Hukum rofa itu diangkat kepada Nabi SAW, dia sandarkan kepada Nabi. Kaqaulihi misalnya dia bilang umirna, kami diperintah. Sahabat yang bilang begitu ya pasti Nabi yang perintah, tidak ada yang lain. Walaupun ada ihtimal Abu Bakar, Umar, tapi kalau mereka bilang begitu itu Nabi yang bilang. Kami diperintah, kami dilarang. Atau dia bilang minas sunnah, termasuk sunnah. Kada wa kada. Kalau dia bilang termasuk sunnah, pasti sunnah Nabi, bukan sunnah yang lain. Iya. Fahuwa marfu'un hukma. Maka ini marfu' secara hukumnya. Tahu marfu' kan? Kan ada beberapa istilah mustolah.
Marfu itu maksudnya qaulun Nabi. Paham? Mauquf qaul sahabi. Mursal qaul tabi'in. Paham? Ada istilah. Nanti kita akan pelajari di mustola. Itu istilahnya mustola ini. Bukan istilahnya usul fikih. Iya. Maka ini dianggap marfu secara hukum. Marfu itu qaulun Nabi. Paham ya? Dianggap perbuatan Nabi. Tapi secara apa? Secara hukum. Wa huwa hujjatun kama huwa muqarrarun fi ilmil hadits. Dia hujjah sebagaimana yang telah ditakrir, telah dijelaskan dalam ilmu hadits. Nanti insya Allah kita akan pelajari setelah ini. Ya, setelah waraqat. Wa illam yathbut lahu hukmu rab'i. Kalau tidak tetap padanya hukum rafa. Tidak sampai kepada Nabi. Faqad ajmal ulama, maka sepakat ulama. Ala anna qaulas sahabi fi masailil ijtihadi. Bahasanya ucapan pendapat sahabat dalam masalah ijtihadi. Pandangannya sahabat. Laisa bihujjah ala sahabiyin akhar. Bukan hujjah atas sahabat yang lain. Ini Masya Allah. Apalagi antum pahami ya. Selain sahabat. Sebagian orang kadang memaksakan ijtihad sebagian ulama kepada temannya. Kepada yang lain. Ini ijtihadnya sahabat saja bukan hujjah pada sahabat yang lain. Apalagi setelah masa sahabat. Karena sahabat yang paling dalam ilmunya. Yang paling sedikit takalufnya. Itu sahabat. Paling sedikit dia bebani dirinya selain dari nas. Selain sahabat itu sudah jauh. Makanya sangat jauh kalau ada orang bilang hujjah. Kalau ada ulama yang berpendapat. Bukan hujjah. Iya. Yeah. Lianna sahabata ikhtalafu fi katsirin minal masail. Karena para sahabat berselisih dalam banyak masalah. Walau kana qaulu ahadim hujjatun ala ghairihi. Kalau seandainya pendapat salah seorang mereka adalah hujjah atas lainnya. Lama ta'ati minhumul khilaf hadal khilaf. Maka tidak akan ada khilaf. Paham kan? Karena sudah berpendapat sana berarti itu hujjah. Tidak akan ada khilaf. Iya. Yeah. Kama ajma'u misalnya ya. Sebagai mereka juga sepakat ala akhdi fi qaulis sahabah. Mereka juga sepakat untuk mengambil ucapan sahabat. Fima la majala lirra'i fi. Fima la majala lirra'i. Pada apa yang tidak ada di dalamnya itu ra'i, ijtihad. Ini tidak bisa dia katakan kecuali pasti dari nas. Paham ini? Itu yang tidak ada pandangan padanya. Awil ijtihad fi atau tidak ada ijtihad padanya. Kalau ini sepakat diterima. Ketika ada sahabat. Misalnya ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Menjelaskan keutamaan bacaan surat Al-Kahfi. Di hari Jumat atau malam Jumat. Memang kalau dari Nabi dhaif. Tapi kan ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Sahih dari beliau. Tidak mungkin beliau berijtihad untuk mengatakan utama baca Al-Kahfi di hari Jumat. Maka ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri itu apa? Hujjah. Karena keutamaan sesuatu itu pasti dari wahyu. Paham kan? Cuman dia tidak sebutkan Nabi yang bilang. Paham maksudnya? Jadi dhaif dari Nabi tapi sahih dari sahabat. Itu hujjah karena tidak ada ra'i padanya. Tidak ada ra'i padanya. Bukan ijtihad. Karena ini masalah pahala. Ini masalah apa? Pahala. Yang menentukan pahala itu syariat. Itu contoh. Kenapa kata beliau? Karena alasannya li'annahu min qabilil khabari tauqifi an sahibir risalati. Karena itu pasti dari arah khobar yang diambil dari pemilik syariat, pemilik risalah. Sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Sebagaimana juga tidak ada perselisihan pada apa yang disepakati oleh sahabat secara jelas atau dari apa yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Dah, sepakat. Kalau sahabat jelas dinukil kesepakatan atau tidak dilihat ada perselisihan. Ada salah seorang sahabat yang berpendapat terus tidak dinukil dari sahabat lain yang menyelisihinya. Maka itu hujah. Perhatikan itu. Jadi ini masalah uraian pendapat sahabat. Dia hujah atau tidak? Dia hujah atau tidak? Kalau masalahnya tidak ada ijtihad, hujah. Kalau tidak ada menyelisihinya dari sahabat lain, hujah.
Kalau dia ucapkan kesepakatan secara jelas, hujjah. Adalah hujjah. Iya. Sebagaimana apa? Pendapat sahabat ini. Kama fi taurithil jaddad as-sudus. Sebagaimana mereka bersepakat bahwa kakek, nenek itu mendapatkan warisan 1/6. Mendapatkan warisan apa? 1/6. Iya. Wa minal ulama manisatna sahabil ma'ruf bil akdi anil israiliyat. Di antara para ulama ada mengecualikan sahabat yang terkenal mengambil dari cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang sebelum kita. Kalau dikenal diambil dari situ, jangan diambil, jangan sampai dia bukan berdalil dengan Quran atau hadis, tapi berdalil dengan apa? Israiliyat terjadi di sebelumnya. Kan ada sahabat yang terkenal dengan ambil dari Israiliyat. Kalau dikenal dari situ, maka kita tidak bilang hujah. Ini sekarang wa innamal khilaf, tiada lain yang diperselisihkan adalah fi qauli sahabil ari an kulli ma sabaqa. Pada pendapatnya sahabat yang kosong dari yang telah lewat. Tadi kan gini, sepakat ulama untuk menerima pendapatnya sahabat kalau tidak ada menyelisihinya. Sepakat para ulama untuk menerima hujahnya pendapat sahabat yang mereka sepakat di atasnya. Jelas kan? Iya, sepakat para ulama untuk menerima ucapan sahabat, pendapat sahabat yang tidak ada majal untuk ro'i dan ijtihad. Yang dihilafkan ini selain itu. Selain masalah-masalah itu. Kalau ada sahabat berselisih. Misalnya dia berpendapat dari ro'inya. Dari ijtihadnya. Ini para ulama berselisih pendapat. Apakah itu hujah atau bukan? Paham kan? Apakah itu hujah atau bukan? Ada 2 pendapat kata beliau. Tsumma qala syarih al-qaulul awwalu annahu hujjatan wa huwa mazhabul imami maliki wa abi hanifah wa syafi'i fil qadimi wa riwayatin anil imami ahmad rajahaha ibnul qayyim wa zakara anna al-imama ahmad ya'khudhu bi qawli sahabi wa ya'tabiruhu ba'du sunnati as-sahihati. Wa min adillati haula'i qauluhu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qalu huwa khitabun ma'as sahabati radhiyallahu anhum bi anna ma ya'muruna bihi ma'rufan wal ma'rufu yajibu qubuluhu. Yajibu qubuluhu. Yajibu qabuluhu. Cepatkah? Yajibu qabuluhu. Kalau tahu kubul. Beda itu. Kubul lawannya dubur. Dubur pantat. Kubul ini depan. Jadi wajib, berarti wajib kubul. Hati-hati. Qabul terima. Qabul terima. Wa minal adillati anna Allah ta'ala madahal sahabata wattabi'ina lahum bi ihsanin wa inna ma istahaqqa attabi'una zalika li'annahum ittabi'uhum fi kulli syai'in sawa'un min haitsu ar-ruju'i ilal kitabi was sunnati aw ijtihadihim aw iqtida'i bihim li'anna ittiba'a yajibu hamlahu ala fardihil kamili yajibu hamluhu ala fardihil kamili. Qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa li anna ijtihada as-sahabi aqraba ila as-sawabi min ijtihadi ghairihi li musyahadatihil wahyu. Wahya. Al-wahyu. Wahya. Maf'ulun bi, musyahadakan masdar. Hi-nya itu ada apa mudhafun ilaih tapi kan fa'il. Wahya adalah maf'ulun bi. Wa qurbuhu.
wa qurbuhu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam kaifa wa zahiru min halihi annahu la yaqulu ma qala illa tama'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la siyama fima yukhaliful qiyasu. Al-qawlu tsani annahu laisa bihujjatin wa huwa qawlu Syafi'i fil jadidi wa riwayatin anil Imami Ahmad wa ikhtiyari Al-Ghazali wal Amidi wa Ibnil Hajibi wal Musannifi. Wa dzalika li anna Allah ta'ala lam yaj'al qaula ahadin minan nasi hujjatun illa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabi min ahli ijtihadi wal mujtihadi ghairi ma wal mujtihadi. Kenapa mujtiha? Tidak ada wazannya itu. Oh, ijtihada. Wal mujtahadi. Orangnya isim fa'il. Wal mujtahadi. Wal mujtahadi. Apa isim fa'il? Seperti wazan fi'il mudhari, ganti fi'il mudharinya dengan mim yang di dhammah sebelum terakhir di kasroh. Kan begitu kalau kaidahnya isim fa'il. Disorof. Wal mujtahidi. Kenapa di kasroh? Wal mujtahidu ghairu ma'sumin fayajuzu alaihi khata'u was-suhwu. Was-sahwu. Kata beliau dua pendapat. Pendapat pertama annahu hujjah. Ijtihad sahabat adalah hujjah. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i fil qadim. Imam Syafi'i di pendapat lama. Wa riwayat anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Artinya pendapat pertama ini pendapat mayoritas. Paham maksudnya? Kalau antum kuatkan ini berarti pendapat pertama, nanti itu berarti semua pendapat, semua ucapan sahabat adalah hujjah. Paham kan? Ini uraian yang sangat bagus sekali. Pendapat mayoritas dipilih oleh Ibnul Qayyim. Disebut bahwasanya Imam Ahmad mengambil dari ucapan sahabat dan menjadikannya sebagai sunnah. Menjadikan dan menganggapnya setelah sunnah yang sahihah. Dan menganggapnya setelah sunnah yang sahihah. Yaitu beliau anggap itu sebagai hujjah. Termasuk dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai sahabat, sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu selalu mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Mereka bilang huwa khitab ma'as sahabah. Ini adalah khitab Allah Subhanahu wa taala bersama sahabat. Kalian wahai sahabat. Paham ini? Iya. Bahwasanya mereka radhiyallahu taala anhum mengajak kepada yang baik, dan nama yang baik itu wajib diterima. Artinya kalau mereka mengajak pasti kebaikan kan? Dan kalau kebaikan itu wajib diterima. Tidak wajib diterima kalau bukan hujah. Paham sisi pendalilannya? Iya. Ini sisi pendalilannya. Dan termasuk juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala madhas sahabah. Memuji para sahabat. Allah memuji para sahabat. Iya. Radhiyallahu taala anhum. Wattabi'ina lahum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa inna mastahaqqat tabi'una dzalika li'annahum muttaba'uhum fi kulli syai'. Tabi'in berhak mendapatkan pujian dari Allah karena mereka mengikuti mereka. Mengikuti sahabat fi kulli syai'. Dalam segala sesuatu. Nah, kita juga akan masuk dalam ayat itu kalau kita mengikuti para sahabat dalam segala sesuatu. Paham maksudnya? Sawa'un min haitsu ruju' ilal kitab was sunnah. Sama saja dari sisi kembali kepada kitab dan sunnah, para sahabat itu selalu kembali kepada kitab dan sunnah. Au ijtihadihim, atau ke ijtihad mereka. Au iqtida' bihim, atau mencontoh mereka. Li'anna ruju'a yajibu hamluhu ala fardihi al-kamil. Karena namanya li'anna al-ittiba'a, kan namanya mengikuti itu wajib dibawa ke
jenisnya yang menyeluruh. Qala ta'ala was-sabiquna, ini maksudnya pujiannya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dipuji. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Pujiannya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Paham kan? Itu alasan kedua. Allah memuji sahabat. Alasan ketiga. Wali anna ijtihadas sahabi aqrabu ila shawab. Dan karena ijtihadnya sahabat lebih dekat kepada kebenaran. Mina ijtihadi ghairihim. Daripada ijtihad selainnya. Karena bisa, apa bedanya sahabat dengan selain sahabat? Limusyahadatihil wahya. Karena dia saksikan wahyu turun. Nah, itu yang tidak ada pada yang lain. Kalau yang lain mereka tidak saksikan bagaimana itu wahyu turun kepada Nabi. Para sahabat dia saksikan. Wa qurbuhum minar rasul. Kedekatannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana tidak? Waddohin min halihi annahu la yaqulu maqala illa sima'an min Rasulillah. Bagaimana tidak? Nampak dari keadaannya, lisan halnya. Bahwasanya dia tidak berkata apa yang dia katakan itu kecuali pasti dia dengar dari Rasulullah. La siyama fima yukhaliful qiyas. Lebih-lebih lagi pada apa yang menyelisih qiyas. Apa yang menyelisih apa? Qiyas. Nah, ini Masya Allah. Ini alasan-alasan membuat mayoritas berpegang dengan pendapat yang hujjah. Ucapan sahabat. Pendapat kedua bukan hujjah. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam madhab yang baru. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad dipilih oleh Imam Al-Ghazali, Al-Amudi, Ibn Hajib, wal Musannif dan penulis. Karena penulis bilang, ya, qaulul wahid minas sahabat laisa bihujjah. Paham maksudnya? Ucapan salah seorang sahabat bukan hujjah. Paham kan? Itu yang disebutkan. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala lam yaj'al qaulu ahadin minan nasi hujjah illa qaulu Rasulillah. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ucapan seorang pun dari manusia sebagai hujjah kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat termasuk ahli ijtihad. Sementara mujtahid tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, maka boleh saja baginya salah atau lalai. Boleh saja baginya salah atau lalai. Ini alasannya. Sekarang mana yang kuat? Wallazi yazharu wallahu alam annahu yajuzu al-akhdha biqauli Al-akhdu. Kenapa? annahu yajuzu al-akhdhu biqauli sahabi haitsu la nassa min kitabin aw sunnatin wala ijma'in. Ihtimali anna li ihtimali anna yakuna sumi'a zalik al-qawli minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa likaunihi a'lama billahi wa kitabihi wa rasulihi minat tabi'ina faman ba'dahum fa ihtimalu as-sawabi fi ijtihadihi kasirun jiddan li annahu syahidu at-tanzili li'annahu syahada tanzilu li'annahu syahada tanzila wa waqafa ala hikmati at-tashri'i wa asbabun nuzuli walazamun nabi sallallahu alaihi wasallam Panjang. walazamu an-nabi sallallahu walazamu Fil madhi. walazaman nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ibnul Qayyim lam yazal ahlul ilmi fi kulli asrin wa masrin yahtajuna bima hadza sabiluhu min fatawi. Iya atau alif? Min fatawi. Huruf terakhirnya apa itu? Pertanyaan saya. Alif.
min fatawa as-sahabati wa aqwalihim wala yankuruhu Yung wala yunkiruhu munkarun minhum mungkir. mun, mun, munkirun minhum wa tasani fil ulama'i syahidatun bizalik. Insyaallah. Lanjut. Kata beliau walladhi yadhhar, dan yang nampak wallahu alam annahu yajuzul aqdu biqouli sahabi. Artinya belum pilih pendapat mayoritas. Bahasanya boleh mengambil pendapat sahabat. Haitsu la nassa min kitabin aw sunnah awal ijma. Ketika tidak ada nas dari kitab, tidak ada nas dari sunnah, tidak ada nas dari ijma. Kenapa? Lihtimali ayyakuna sami'a dzalikal qaula minan nabi. Karena kemungkinan dia dengarkan ucapan itu dari nabi. Karena mereka menemani nabi. Cuman dia tidak sandarkan kepada nabi. Walikaunihi a'lam billahi wa kitabihi wa rasuli minat tabi'ina faman ba'dahum. Karena dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah, kitabnya dan rasulnya daripada orang-orang mengikuti mereka dan setelahnya. Fatimalu shawab fi ijtihadi katsiran jidda. Maka kemungkinan benar dalam ijtihadnya sahabat itu banyak sekali. Li'annahu syahadat tanzila, karena dia menyaksikan Quran itu turun. Wa waqafa ala hikmati tasyri', dan dia paham ya di atas hikmah pensyariatan, karena dia menyaksikan ini turun ketika begini. Jadi dia tahu hikmahnya. Dia tahu hikmahnya. Wasbaban nuzul, ditambah lagi dia tahu sebab turunnya. Karena ketika kita tahu sebab turun, berarti yang sama dengan sebab itu sama hukumnya. Nah, mereka tahu sebab turunnya. Wala zaman Nabi, ditambah lagi dia selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnul Qayyim, terus menerus ahli ilm di setiap masa dan di setiap tempat, yahtajuna bima hada sabiluhu, mereka berhujjah dengan jalan yang seperti ini. Min fatwa sahabah, dari fatwa para sahabat, wa aqwalihim, dan perkataan mereka. Wala yunkiruhu mungkirun minhum, tidak ada seorang pun dari mereka mengingkarinya. Wa tasoniful ulama syahidatun bidzalik, dan karangan para ulama mendukung hal tersebut. Wa yushtaratu li akhzi bi qouli sahabi syartani. Nah, ini penting sekali nih, supaya kita tidak selamanya bilang oh ucapan sahabat adalah hujjah. Ini penting ini. Dua syarat ini dipersyaratkan untuk mengambil ucapan sahabat, dua syarat. Ini syarat ini harus antum paham, harus antum tahu dan hadirkan ketika antum berpendapat dengan ucapan apa? Sahabat. Al-awwalu alla yukhalifu nassan, fa in khalafa nassan akhadha bi nassi. Wa misaluhu qawluhu Umar radhiyallahu anhu, innal junuba la yatayammamu ma'annahu warada fi tayammumil junubi hadisun umarun hadithu umarin Ammar. Ada alif tau. hadithu Ammarin radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini penting sekali. Banyak orang dan tidak perhatikan syarat pertama ini. Syarat pertama, Allah yukhalifa nassan, tidak boleh menyelisih dalil. Antum mau mengambil pendapat sahabat, syarat pertama tidak boleh pendapat itu menyelisih dalil. Kalau dia menyelisih nas, ukhidha bin nas, maka antum harus ambil nas. Ini dimulai dari pendapat sahabat, apalagi selainnya. Paham ini? Kalau ada pendapat ulama, bukan sahabat, menyelisih dalil, ya otomatis sahabat saja. Kalau menyelisih dalil kita apa? Kita tolak. Paham maksudnya? Sebagian orang kadang ulamanya lebih besar daripada sahabat. Ini sahabat saja diperselisihkan dan ada syaratnya. Iya, tidak boleh menyelisih nas. Kalau menyelisih nas, maka diambil nas. Tidak boleh pendapat sahabat. Sebagian orang kalau bilang jenggot itu wajib. Imam Syafi'i bilang begini. Salah, harus nas. Bukan pendapat.
Apalagi pendapat Imam Syafi'i bukan hujah. Karena bukan sahabat. Sahabat saja 2 syaratnya. Tidak boleh menyelisih nas. Kalau menyelisih nas, maka yang diambil nas. Contoh, ucapan Umar, junub tidak boleh bertayamum. Harus mandi kalau junub. Tidak boleh bertayamum. Padahal datang dalam tayamumnya orang junub di hadits Ammar. Iya kan? Kan Ammar diutus oleh Nabi keluar. Dia junub, akhirnya dia berguling-guling di tanah. Pulang dia ceritakan kepada Nabi. Nabi bilang cukup bagi kamu bertayamum. Paham? Berarti ucapan Umar yang mengatakan tidak boleh tayamum. Menyelisih apa? Nas, apa kita ambil ucapan Umar? Tidak boleh. Paham kan? Demikian pula ada perbuatan Ibnu Umar. Belum potong jenggotnya segenggam. Setelah segenggam dia apa? Belum potong. Ini perbuatan. Pandangan kan? Menyelisih nas. Menyelisih nas dia suruh pelihara. Paham kan? Berarti tidak boleh kita ambil ucapan itu. Kenapa? Karena menyelisih apa? Nas. Demikian pula masalah-masalah yang lain. Banyak pendapat sahabat kan menyelisih apa? Nas. Iya. Nah, ini tidak syarat pertama. Syarat kedua. Asani alla yukhalifu qawla sahabi akhar. Fa in khalafa qawla sahabi akhar akhadha birrajihi minhuma wa mithaluhu siyamun yawma salasina min sya'bani idza hala duna ru'yatil halali. Salah mentong hurufnya. Makanya salah baca halal. Itu bukan halal. Itu ha. Idza hala duna ru'yatil halali. Bukan halal. Ru'yati al halali. Bukan ha. Di sini ha Ustaz. Ha di sini. Betul, tapi harokatnya. Betul ha. Harokatnya bukan ha. Ru'yatil hilali. Kan tidak ada halal. Hi. Halal itu halal. Kalau hilal bulan sabit. Hilal. Ru'yatil hilali ghaimun wa nahwuhu. Faqad ruwiya siyamuhu an jama'atin minas sahabati minhum Ibnu Umar radhiyallahu anhu anil jami'i warwiya an akhirina adama qiyamihi wa huwa rajihu li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Fa in ghumma alaikum fa akmalu adatan sya'bani salasin. Fajtihadu Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa tafsiruhu faqadru lahu bimakna diku faqdiru lahu bimakna diku doyiku. Fil amr juga tafsirnya tuh. Tidak ada persiapan ini. Ada Ustaz. Bimakna doyiku fa'inu. Kalau tidak berwazan begitu pasti tambah alif di awal. Bimakna doyiku la yu'aradu bihi ma sabata. Yu'aradu bihi ma sabata min qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa ikmalu sya'bani. Wa huwa qaulu ya. Wa huwa ikmalun. Ikmalun. Cocok itu, saya salahkan Sya'ban. Wa huwa ikmalu sya'bani.
Kenapa nih? Antum tanwin? Enggak. Enggak. Nih, kalau enggak ditanwin, apa alamat jernya? Antum persiapan sama siapa? Sya'ban tanwin atau tidak? Gini. Ini ikmal Sya'ban. Susunannya apa? Ma'rifah nakiro atau nakiro ma'rifah ma'rifah? Nakiro. Antasan salah. Nakiro ya salah. Sya'ban itu nama bulan ma'rifah. Kan nama bulan, nama tahun ma'rifah hukumnya. Nama Wa huwa akmalu bukan Sya'banin. akmal. Lihat baik-baik orang kalau baca. Wa huwa ikmalu Sya'banin. Ini ditanwin. Tanwin atau tidak itu kata? Tanwin. Sesuai nakiro ma'rifah. Nama yang ada alif dan nunnya tanwin. Enggak Ustaz, enggak. Belajar tinggi baru itu tidak tahu. Wa huwa ikmalu Sya'bani. Jadi kalau ada isim tanwin dijer dengan fat kasroh. Isim yang tidak ditanwin majrur dengan apa? Fathah. Kenapa dengan kasroh? Wa huwa ikmalu Sya'bana. Wa qawlu al-mani'ina minal ihtijaji bi khabaril sahabi inna sahabi ghairi. Sudah sampai situ. Jadi syarat kedua Allah yukhalifu qaulu sahabin akhar. Tidak menyelisih pendapat sahabat yang lain. Itu syarat kedua. Tidak boleh menyelisih pendapat sahabat yang lain. Kalau menyelisih bukan hujah. Kalau dia selisih pendapat sahabat yang lain, maka diambil yang roji darinya. Jangan ambil sembarang. Ambil yang roji. Ini pendapat sahabat. Maka antum kiaskan semuanya apalagi di bawah sahabat. Tidak boleh antum bilang, ini kan ada yang berpendapat. Tidak boleh, ambil yang roji. Sahabat saja begitu, ambil yang roji. Ambil yang roji. Contoh, berpuasa di hari ke-30 dari Sya'ban. Idza hala dunal ru'yatil hilal, goim. Kalau ada goim, awan, menghalangi untuk melihat hilal, wanahwi dan semisalnya. Telah diriwayatkan untuk berpuasa dari sekelompok dari sahabat. Di antara mereka Ibnu Umar memandang puasa di situ. Radhiyallahu ta'ala anhum anil jami'. Dan diriwayatkan dari sahabat lain tidak boleh berpuasa. Karena itu hadis itu meragukan. Hari meragukan. Iya. Wahwa roji. Dan itu yang lebih roji. Yang lebih roji tidak berpuasa. Kenapa? Li hadits Ibnu Umar. Karena haditsnya Ibnu Umar. Fa'in gumma alaikum. Kalau ditutup atas kalian. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Jangan mulai berpuasa kalau tidak dilihat. Ada yang sempurnakan Sya'ban. Yaitu tidak puasa. Puasanya nanti setelah 30 Sya'ban. Iya. Maka ijtihadnya Ibnu Umar. Dan tafsirnya beliau fakadirulahu. Bima anda doyiku. Dan tafsir beliau maka takdirkan dia. Dalam artian genapkan. La yu'aradu ma sabata min qouli rasul. Tidak menyelisih apa yang tetap dari ucapan Rasul. Wahwa ikmalu Sya'ban. Yaitu menyempurnakan apa? Sya'ban. Paham kan? Jadi yang diambil yang roji. Diambil yang roji. Nah, ini syarat mengambil pendapat sahabat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.